Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati qutbi jami'il waqaf wal hausil azam syabi Hasan Ali Asyadili Syabul Qadir Jilani Syahjunat al-Baghdadi Syabawin al-Nasabandi wa silsilatit tariqah Qadiriyah Nasabandiyah wa Nasabandiyah Khalidiyah wa usulihim wa furuhim anna Allah yu'ali darajatihim fil jannah wa yanfa'una min barakatihim wa karamatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wa dunya wal akhirah wa ila hadrati ahli kuburi Husain Syekh Zainuddin Al-Gharibari wa silsilati jamil kutub wa jamil asanid wa silsilati dalail khairat wa ila hadrati khususan ila ahli kuburi man hadara hadal majlisil mubarak masyayikhina Murabbi ruhina Syekh Ahmad Idris Marsudi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amitana bil asrihi amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sadisuha utawi kaping 6 arkanus sholat iku iktidal walau finafilan senajan iku ing dalam sholat sunnah alal pertama ngatasi pendapat kang pertama wa tahakkaku wa tahakkakulan nyatakake di ba'da ruku bi'audin kelan bali ba'da ruku dalam sausir ruku libatin krono ngawiti di ayyauda kelan bali sopoman lima maring perkara karena kang ono sopoman iku alaihi tetapi ngatasi makop darubi dalam saat dulu ruku iman ko iman hali wong kang jumeneng karena ono sopoman au ko ikan utawa kang lungguh. Jadi rukun sholat yang berikutnya adalah kita diwajibkan untuk melakukan iktidal. Ketika kita telah selesai membaca surat-suratan kemudian ruku, maka setelah ruku ini kita wajib untuk iktidal. Kalau kemudian setelah ruku kemudian kita langsung sujud, maka sholatnya tidak sah. Iktidal adalah hukumnya wajib. Apa pengertian iktidal? Iktidal itu adalah al-istiqomah wal mumasalah. Jadi wal mumasalah. Jadi iktidal itu maknanya adalah menegakkan tubuh. Ayya'udar raki ila makana alaihi qabla ruku'i min qiyam. Yaitu kembali pada posisi yang mana sebelum dia lakukan ketika ruku. Apa posisi sebelum ruku? Yaitu berdiri. Awaini farusolan ablan qiyamin, walaupun itu sholat sunnah. Jadi tidak ada perbedaan baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Walau raka'a min julusin ba'da lija'ihi ma'al qudrah. Nah, sedangkan rukuknya orang yang dalam keadaan duduk sholatnya maka dengan memperkirakan saja. Nah, kira-kira kalau saya rukuk ya kira-kira pas duduk sholatnya karena tidak mampu berdiri maka kira-kira 50%. Kalau sholat aku bi'angkor afihi summa jalasa li'annahu yajibu alaihi julus liyarka'a minhu. Nah, kemudian syaratnya iktidal yang pertama adalah wajib thama'ninah. Jadi ketika berdiri maka wajib thama'ninah dengan kadar tentu membaca subhanallah. Misalnya jenengan rukuk Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan jadi harus ada berhenti dengan kadar cukup membaca subhanallah seperti itu. Kemudian walau saqata min ruku'ihi min qiyamin qabla tama'ninah ada ilaihi wujuban wa ma'an. Misalnya Allah rukuk kemudian jangan berdiri belum sempat untuk iktidal jatuh untuk sujud, maka wajib untuk kembali dalam posisi yaitu iktidal.
I'tidal ini harus sempat untuk diem walaupun dengan kadar membaca subhanallah. Jadi kalau ada orang misalnya rukuk, kemudian dia berdiri dijoroki sama orang, atau karena memang dia itu kejerungkup, kemudian dia belum sempat untuk i'tidal, kemudian dia rukuk sujud, maka dia dihukumi tidak sah. Harus kembali lagi berdiri untuk i'tidal. Summa ya'tadilu aw ba'daha nahatu mu'tadilan. Nah, hukumnya adalah dihukumi wajib. Nah, termasuk misalnya ketika jenengan dalam posisi rukuk dikageti sama orang, dikageti orang, kemudian jenengan berdiri. Berarti kan berdirinya bukan karena pengen i'tidal, tapi karena kaget. Maka wajib untuk out dalam keadaan rukuk, kemudian berdiri lagi. Ini kasusnya sama dengan ketika kita dalam posisi berdiri mau sujud. Kemudian ketika kita posisi berdiri mau sujud, kemudian ada orang joroke atau ada orang dorong kita, kemudian tiba-tiba kita dijoroke dapat separuh, bisa saya sujud, nggak sah, karena niat awalnya dia itu tidak mau sujud tapi dijoroki. Kecuali kalau begini, ketika dia berdiri kemudian mau sujud, dia sudah mau bergerak ini, ya kira-kira 20-30%, terus dijoroki sama orang atau jatuh, kemudian dia itu sampai pada tempat sujud, maka tetap sah, karena ada niat di awal dia itu mau sujud. Ini ada perbedaan ketika kita mau melakukan kharaja bi fas'an ma law syakara fil Fatihah farafa ba'da tuma'ninah liyaqra'ah fatal Qur'an aw qara'a fayakfihi hadzal raf'i li'tidal li'annahu laysa ajnabiyyan kama marra bi khilafi surfil fasl. Ngeten. Ketika kita dalam posisi i'tidal, ketika dalam posisi i'tidal, kemudian ternyata imam itu tidak membaca doa qunut misalnya, apakah kita itu tetap diperbolehkan membaca doa qunut? Tetap diperbolehkan, karena posisi doa qunut itu bukan termasuk rukun ajnabi. Rukun ajnabi itu rukun yang harus ada perbedaan gerakan makmum dengan imam. Karena qunut itu ya kan imamnya berdiri, kita berdiri, kemudian sujud sama-sama sujud. Ya, maka karena tidak ada perbedaan gerakan dan qunut itu cukup mengantongkan saja, maka sudah dianggap sah. Karena di dalam kitab Kifayatul Rohib, qunut itu kan yang penting ada maghfirah dan rahmah. Hamdalah, tasbih dan maksanya Allahumma maghfir warhamhum. Jadi yang penting ada permintaan ampun sama kemudian memuliakan atau minta rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa qunut itu minimal itu, tidak harus panjang. Allahumma hdina fiman hadait, tidak harus panjang. Yang penting Allah maghfir warhamhum, itu sudah sah. Ya Allah ampuni aku, ampuni kami, ampuni mereka, dan rahmati mereka, maka sudah dianggap doa qunut. Seperti itu. Maka doa qunut itu minimal itu. Kalau ditambahi panjang boleh. Ditambahi doa panjang boleh, yang penting dalam bahasa Arab. Kalau menyebut, boleh menyebut objek, tapi tidak boleh diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Allahumma fa'annal bala dan seterusnya. Wa min virus corona boleh. Cuman tidak boleh lan virus corona, bukan sah. Akan lani. Wa min harus dalam bahasa Arab, seperti itu. Nah, nanti di dalam kitab Sahih Muslim ada penjelasan Kanjeng Nabi pernah mendoakan sahabat dan menyebut namanya, tapi dalam bahasa Arab. Karena sholat itu tidak boleh diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ini tidak boleh, harus dalam bahasa Arab, seperti itu. Kemudian Wayusatu lan den sunatake ayatul ayyan to ngucap sapa man firofing dalam tangine man minar rufi saking rukun sampai Allahu liman hamidah. Disunahkan bagi imam dengan suara keras, tentunya bagi makmum dengan suara pelan membaca sami Allahu liman hamidah. Dalam mazhab Syafi'i bacanya sami Allahu liman hamidah. Walaupun nanti ada pendapat juga mengatakan walaupun i'tidal itu bacanya tetap takbir. Ayat takok bala tegese trimo sinten tegese trimo
minhu saking man hamida wal makmumu hamdahu ing pujine man wal jahru tawi banterake ne sami Allah lan hamidah li imam ing kedue makmum wa muballigh lan muballigh li anna qur'an masdune sami hamidah itu zikrun intiqali zikir intiqali. Lah dianjurkan bagi makmum dan muballigh kita enggak berlaku muballigh ya. Muballigh itu kemarin kami sampaikan apa muballigh itu ya apa imamnya di sana, kemudian di belakang imam atau di tempat yang agak jauh sana ada orang yang mengeraskan suara Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus nanti imamnya rukuk sami Allah liman hamidah, sami Allah liman hamidah. Biar apa? Biar makmum yang jauh tidak terlalu ketinggalan panjang dengan imam. Itu di masjid-masjid besar biasanya ada. Di pondok, apalagi di pondok kadang-kadang kiainya bacanya pelan-pelan gitu. Kiai sudah sepuh bacanya pelan-pelan sehingga perlu muballigh. Di belakang kiai perlu ada santri yang bersuara keras untuk menirukan kiai agar kemudian semua santri, semua jemaah bisa dengar. Itu namanya muballigh. Lalu muballigh sama imam itu disunahkan mengeraskan suara. Wa ayat kula yang mengucap semua man ba'da disobil dalam sawte jejeke mali tidaren mari tidak Rabbana lakal hamdu. Disunahkan bagi kita ketika sudah sampai iktidal membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ini disunahkan. Ai ba'da makal kursi wal arsh wa mil'u fil rohni sifatun wa binasbi halun malian bitakdiri kaunihi jisman wa ayyazida man mara ahlus sanai wal majdi ahakku maqala abdu wa kullana laka abdun la mani'a lam lima ataita wa la mu'tiya lima manita wa la yanfa'u dal jaddi minkal jaddu. Tapi ada juga pendapat yang membaca misalnya doa itu lamani alima ataita dan seterusnya, itu ada pendapat. Jadi kalau ada perbedaan membaca itu tidak jadi masalah, semuanya memang ada dalilnya. Wa sunnah dan sunat apa kunut disubuhin kelain sholat subuh. Disunahkan kita melakukan kunut di dalam sholat subuh dan sholat witir 15 hari terakhir di bulan Ramadan disunahkan. Apalagi di masa pandemi seperti ini, kita dianjurkan untuk melakukan qunut nazilah di setiap sholat. Sholat apapun, walaupun sholat sunnah di dalam kitab Majmu' Syarah Muwatta dan di dalam kitab Bugyatul Mustarsyidin. Maka di beberapa masjid itu di setiap sholat selama pandemi melakukan qunut nazilah, qunut untuk diangkatnya cobaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperbolehkan. Bahkan ada pendapat ulama di zaman akhir seperti ini tidak ada alasan untuk kita meninggalkan qunut nazilah. Tidak ada alasan. Kenapa? Karena di akhir zaman banyak musibah, banyak cobaan, banyak pemimpin zalim, banyak bencana, ya, banyak kerusakan alam. Maka sudah sepajarnya kita hendaknya sering-sering melakukan qunut nazilah. Ini pendapat beberapa orang yang berikan. Aufi tidak li rakaatihi asaniyati ba'da dzikri ar-radim 'ala al-wajhi wa huwa ila min syai'in ba'du wa atala akhiruhu wa taranisu akhiri min Ramadan litibani wa bisairi maktuba min al-khamsi fi tidali raka'atin nazalat bil muslimina walau wahidan. Dan qunut nazilah itu tidak diharuskan dalam keadaan berjamaah. Qunut nazilah boleh dilakukan dalam keadaan sholat sendiri. Ka'asri ka'asril alimi al-syuja'i. Misalnya karena panjenengan ketakutan dengan orang dolim atau jenengan ingin mendapatkan kemudahan di dalam mencari ilmu, tidak kesulitan mencari ilmu, maka diperbolehkan misalnya melakukan qunut. Saya tuh ya Allah, ngapalin Quran kok wangi, masya Allah. Nah, ini qunut nazilah, musibah ya. Qunut nazilah. Wadah dikali tiba ini karena mengikuti sunnah Rasulullah wa sawa'un fihal khauf walau min aduin
adui muslimin wal qahdi. Misalnya kita mau melakukan peperangan, atau ya Allah saya itu ya Allah urip gak nyaman ya Allah, ditagih hutang terus turun nazilah karena belum mampu membayar, maka melakukan turun nazilah dalam rangka biar orang itu tidak terlalu memaksa menagih utang, sehingga kita bisa fokus beribadah dan kita dimudahkan untuk bisa membayar hutang-hutang kepada orang lain. Wal waba wa kharaja bil maktuba an maflu walau aidan wal mandura fala yusannu fihi. Ini memang di dalam Fathul Mu'in tidak disunahkan di dalam sholat-sholat sunnah, cuman kemarin di dalam kitab-kitab yang lain itu disunahkan. Ketika saya ditanya tentang sholat qunut nazilah ketika sholat Id, banyak itu yang WA cukup kami jawab tetap lakukan, karena memang ada pendapat yang mengatakan tetap dilakukan walaupun sholat sunnah. Dan saya tetap mengikuti pendapat yang tetap melakukan sunnah seperti itu, mengikuti pendapat yang itu. Memang ada dua pendapat, seperti halnya berkorban dengan hewan yang dalam keadaan hamil, apakah diperbolehkan? Misalnya kita berkorban dengan hewan betina, ya memang pendapat yang muktamad itu yang umum dipakai itu tidak boleh. Cuman ada pendapat dari Imam Ibn Rif'ah mengatakan diperbolehkan, dan pendapatnya itu adalah pendapat yang sahih. Kita diperbolehkan mengikuti pendapat yang kedua karena memang pendapatnya pendapat yang sahih seperti itu. Rafi'an yadaihi, disunahkan mengangkat tangannya seperti ketika takbir. Rafi'an yadaihi hadwa manghibaihi ila samai, hadwa manghibai walau halas sanai kasail adiyati litibain. Jadi diangkat ya kalau bisa seperti pas tidak, jadi tangannya jempolnya itu pas ahmasnya, pas pilingannya telinga, kemudian menghadapnya ke arah sana. Tapi kalau nggak mampu ya yang penting ini menghadap ke arah kiblat, yang penting ini. Kemudian adapun doa qunut itu contohnya Allahumma hdini fiman hadai wa a'il akhiri ay wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawalli, dan seterusnya. Ini adalah contoh doa qunut di dalam kitab Fathul Mu'in. Wa ala alihi wa la tusanu awal wa yazidu fihi min man marra qunuta Umar alladhi kana yaqunutu bihi subhi wa Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka. Dikatakan tidak dianjurkan, tidak disunahkan itu bukan berarti tidak dilarang. Kalimat tidak disunahkan itu bukan berarti dilarang. Ya tidak dianjurkan kita menambahi misalnya doa Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nastahdika wa nu'minu bika wa natawakkalu 'alaika. Ini tidak dianjurkan menurut pendapat Fathul Mu'in. Kemudian wala makana kunu subhi al-madhkur awalan thabitan 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam qaddama 'ala hadha faman thamma law arada ahaduhuma faqad iktasara 'ala al-awwal wa la ta'ayyana kalimatul qunut fayuji'u anha ayatan tadammanat du'aan in qasada ka akhiril baqarah wa kadha du'a'un mahdin walau ghairu ma'surin. Qala syekhuna, sampai sini dulu. Nah, di dalam kitab ini ditegaskan oleh beliau Imam beliau Syekh Zainuddin Al-Malibari, diperbolehkan bagi kita untuk misalnya membaca doa-doa yang masyru'ah, doa-doa yang disyariatkan di dalam Quran dan hadis. Misalnya ketika kita membaca qunut kemudian ditambahi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu kemudian hukumnya diperbolehkan seperti itu. Ini pendapat dari kitab ini. Bahkan tadi dikatakan termasuk diperbolehkan melakukan doa yang tidak masyru', yang memang tidak disebutkan di dalam kitab-kitab kitab-kitabnya para ulama salaf seperti itu. Ini diperbolehkan menurut pendapat daripada kitab Fathul Mu'in. Kemudian walau ghairu ma'surin qala syekhuna walladhi yantajahu anal qanita linazilatin ya'ti bi qunuti subhi thumma yakhtimu bi su'ali rabbin tilkan nazilah.
Adapun kunut nazilah itu yang dibaca adalah seperti kunut subuh, kemudian ditambahi dengan apa yang menjadi hajatnya. Misalnya Allah madfa'an dan bala anal wala wal bala dan seterusnya, itu ditambahi sendiri. Itu menurut kitab Fathul Muin. Wajah roh bihi ay al kunutu nidaan nadban, dan dianjurkan ketika kita melakukan kunut itu adalah dengan mengeraskan suara. Jadi ketika kita melakukan kunut itu dianjurkan untuk mengeraskan suara, bukan memelankan ketika kita membaca yaitu doa kunut tersebut. Karena memang doa kunut merupakan salah satu yang dianjurkan untuk dikeraskan di dalam kita melakukan sholat seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Imamun walau bisirriyah, dan walaupun itu di dalam sholat yang sifatnya sirri, misalnya jenengan dengan kunut nazilah dalam keadaan sholat zuhur, maka tetap dianjurkan dengan suara keras. La makmumun, bukan ketika misalnya menjadi makmum. Kalau menjadi makmum maka tidak dianjurkan untuk dengan suara yang keras. Kemudian lam yasma'hu. Lam yasma'hu. Kecuali kalau jenengan sholatnya sendirian, maka kunut nazilahnya dengan suara yang sederhana. Yang penting jenengan mendengarkan, bisa mendengar. Kemudian wa munfaridun lan munfarid fayusirroni bihi mutlaqan. Maka kalau jenengan sholat sendirian atau menjadi makmum, maka kunutnya dipelangkan saja. Kunutnya dipelangkan atau mengamini kunutnya imam. Wa amma jahron, dan jenengan kalau ingin mengamini kunutnya imam, maka diboleh dengan mengeraskan suara seperti itu. Kemudian makmumun sami'a kunuta imami lidu'ain minhu wa min du'aya sholatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fayu'minu laha ala al-aujah. Jadi doanya Rasulullah itu, kalau Rasulullah berdoa itu kemudian diamini menurut pendapat yang aujah. Amma sana'u wa huwa fa innaka taqdi ila akhirih fayaqulu sirran. Jadi Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka ini imam sholat subuh atau imam sholat witir atau imam sholat kunut yang diadakan kunut nazilah, sunnahnya dipelankan. Sunnahnya dipelan fa innaka taqdi, dan imamnya pelan, makmumnya juga pelan, banyak sendiri dari pelan. Terus nanti wassallallahu ala sayyidina Muhammadin, itu baru dikeraskan. Itu sunnahnya seperti itu. Jadi tidak dikeraskan semua, tidak, menurut pendapat muktamad di dalam kitab Fathul Muin berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa makmumun walam yasma'u aw yasma'u shautan la yafahu fayaqutu sirran. Andaikan misalnya jenengan sholat bersama dengan imam, jenengan di belakang, di soft paling belakang, gak mendengarkan kunutnya imam, maka jenengan disunnahkan untuk melakukan kunut sendiri tapi pelan. Sami kalian jenengan sholatnya jaraknya jauh dengan imam, kemudian jenengan tidak mendengarkan fatihahnya imam, jenengan diperbolehkan fatihah saat itu juga, tidak harus menunggu fatihahnya imam. Wa karaha wa kuriha li imam min takhsisu nafsihi bidu'a. Dimakruhkan bagi imam kemudian berdoanya itu mengkhususkan bagi dirinya. Allahumma hdini fiman hadai, itu makruh. Allahumma hdini, ya Allah berikanlah petunjuk kepadaku sebaik-baik atau petunjukmu ya Allah, makruh. Imamnya makruh. Tapi bagaimana ya, doanya dibuat untuk wakurihal imam li imamin taksisun nafsi bidua, harusnya umum. Allahumma hdina, ini jadi enam. Allahumma hdina fi man hadait. Seperti donga begini acara-acara yasinan tahlilan itu doanya, kalau doanya namanya ya jangan ini Allah, diganti na semua. Diganti na semua. Misalnya ketika kita melakukan doa-doa Allahumma inna Allahumma baca salat bahriya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tatma'innu biha qulubana, bukan qulubi qalbi jangan, tapi qulubana, karena kita imam mendoakan bersama makmumnya, mendoakan bersama dengan makmumnya.
Ai bidu'ail qunuti linnahi an taksisi nafsi bidu'a fayaqulu al-imamu ihdina wa ma'uti fa'alaihi biladil jami wa qadaituhu an-nasail atiyah kadzalika. Termasuk ketika jenengan menjadi imam, inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Kalau sendiri ya Rabbi hasibni hisaban yasir. Kalau menjadi imam ya jangan Rabbi hasibni, Rabbana hasibana hisaban yasir. Jadi diganti jamak. Wa yata'ayyanu hamluhu ala ma lam yurid ala ma lam yurid anhu sallallahu alaihi wasallam wa huwa imamun bilad ifrad wa huwa katsirun. Qala ba'dul hufat inna audiyatahu kulluha bilad ifrad wa min thamma jara ba'dun ala khisasil jami bil qunut. Nah, cuma ada beberapa pendapat daripada sebagian ulama ahli hadis bahwa doa-doa Nabi itu seluruhnya menggunakan bentuk mufrad karena sebagian ulama menentukan bentuk jamak pada doa qunut. Jadi memang ada pendapat Pak. Kalau ada nanti yang berpendapat enggak, menurut saya doa qunut itu harus Allah Madini bukan Allah Madinah, maka itu adalah memang ada pendapat. Cuma di dalam Fathul Mu'in pendapat yang paling kuat ketika kita menjadi imam ada makmumnya maka doanya menggunakan lafaz yang sifatnya jamak bukan mufrad. Kemudian wasa disuha utawi kaping 6 arkanus shalah iku sujud parrotaini kelan rokambalan. Kemudian adapun rukun yang ke-6 adalah melakukan sujud 2 kali. Apa pengertian sujud? Sujud itu secara bahasa maknanya al-khudud, merendahkan diri. Ada pendapat bahwa kuncinya sholat itu disujud kuncinya. Wasyan anwa'ul afdal as-sab'ati al-atiyah. Pendapat secara istilahi sujud itu adalah menaruh 7 anggota tubuh kita ke dalam bumi. Tangan 2, batuk 1, 3 gitu ya. Dengkul lututnya kita 2, kemudian kakinya kita 2, jari jemari kaki. Wa qalu ayatu al-musalli ba'da basyarati jabhati. Yang kalau bisa itu batuknya semuanya nempel ke dalam tempat sujud. Kemudian hidungnya juga nempel kalau bisa. Kalau nggak bisa, minimal ada bagian batuk yang nempel ke tempat sujud. Jadi kalau ada orang bercadar, cadarnya itu menutup batuk, maka dibuka sedikit biar bisa nempel ke tempat sujud. Au ba'da sya'riha ala musallahu wa ba'da min kulli ma kafaihi wa rubaitaihi wa kadza. Jadi minimal ditaruh Pak. Umpami kok jenengan ngeten kisah betul napa-napa. Karena yang penting ada bagian tangan kita yang kemudian nempel ke dalam tempat sujud. Misalkan boten kudu ngeten. Tapi gini saja sudah dianggap sah. Yang penting ada bagian daripada tangan yang nempel jari-jari tangan atau pusat tangan tempat sujud misalnya. Oke. Nah, ini. Kemudian wal jabhatu iktanafahu al-jabina wa huma kita idza sajadat fama kim jabhataka wala tantur naqlan ma khabar annahum musyrik walam yurshiduhum lisatriha wa rajal irsyadih. Tidak boleh batuknya itu ketutupan sesuatu, nggak boleh. Kalau ketutupan sesuatu itu mungkin ketutupan sesuatu yang kita bawa, nggak boleh. Misalnya saya sedang sujud, sedangkan serban ini nutupi batuk, nutupi itu. Karena serban ini nempel di tempat saya, batal semua sholatnya. Kecuali kalau misalnya begini, Allahu Akbar, kemudian ketika saya huwi menuju ke tempat sujud, tiba-tiba serbannya jatuh, kemudian serban itu sudah nggak nempel ke dalam tubuh saya, kemudian saya sujud di atas serban, maka sholatnya tetap dianggap sah. Termasuk tidak sah itu misalnya serbannya panjang 2 meter sampai ke bawah, dan ternyata serbannya itu kemudian
nempel dengan kita, memanjang, kemudian kita sujud di tempat serban tersebut tidak sah. Karena serbannya nempel dengan tubuh kita, termasuk bagian tajam di dalam kitab fikih itu seperti itu, tidak sah. Jadi harus dilepas dulu serbannya agar kemudian sujudnya dianggap sah. Sehingga tidak boleh kita sujud ketutupan daripada bagian yang kita pakai. Tapi kalau sujud, kalau tangan, kaki, dengkul ketutupan betul nopo, asalkan memang kita telah meletakkan ke dalam bumi betul nopo. Ada sajdah ini roknan wahidan itu. Wal munasib lima yakti fitaqaddum wa ta'akhur ada rokna ini. Wa qarara sujud tuna wa yadihi li anna abla wa min at-ta'fid tawa. Hendaknya ketika sujud itu kita benar-benar membawa hati kita itu benar-benar minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, benar-benar merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun syaratnya sujud yang pertama adalah thama'ninah, harus sempat thama'ninah, diam biqadri subhanallah. Jadi kalau ada sholat cepat di mantenan ya, di pondok pesantren butuh mantenan, di pondok pesantren yang ada di Kediri itu misalnya, atau di Blitar itu sholatnya cepat, itu 7 menit sholat tarawihnya 7 menit 20 rakaat. Itu apakah sah kalau kita lihat dari gerakannya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini menurut saya masih cukup untuk dianggap thama'ninah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini betul apa? Gerakan intikal cepat betul apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini benar apa? Asalkan cukup untuk diam biqadri subhanallah, maka tetap dianggap sah. Jadi kalau ada sholat tarawih tercepat 7 menit dalam 20 rakaat yang ada di daerah Blitar atau Blitar, pondok mantenan kalau nggak salah, itu maka tetap dianggap sah, tetap dianggap sah karena memang thama'ninahnya itu masih cukup untuk dengan keadaan membaca subhanallah. Tapi kalau nggak cukup ya tidak sah. Coba sah. Kemudian wa tusyir ala musallahu wa inqalla walam mastura wa ilam yatahammal alaihi min kulli Kemudian yang berikutnya adalah yaitu hadis yang menjelaskan masalah ini. Mirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum al-jabha wal yadaini wa rukbataini wa atrafil qadamaini. Hadisnya di dalam di dalam Sahih Bukhari, Kanjeng Nabi itu diperintahkan sujud dengan 7 anggota, batuk, kedua tangan, kedua lutut, kemudian kedua pucuknya kaki. Wasyatuha aidan tafaqulu rasihi bihaitsu law kana tahtahu kutun lam kabasa. Jadi syarat berikutnya itu harus batuknya sedikit ditekan. Jadi kita untuk batuknya itu ketika tempat sujud harus sedikit ditekan. Andaikan dikatakan di sini, andaikan di bawahnya dikasih kapuk, maka kapuk itu ketika jenengan berdiri itu akan kepencet kira-kira begitu. Jadi harus seperti itu. Kalau cuma dondeleng ke kepala batuk saja tanpa ada usaha untuk mencet, maka belum dianggap sah. Nah, kemudian wadhuhru atharuhu ala yadihi hasad. Kemudian wa'adamul wili ghairi. Tidak boleh ketika kita sujud itu dengan niat yang lain. Tadi telah kami contohkan, jenengan dalam keadaan ini kemudian didorong orang, atau jenengan itu karena bangkean pegel kemudian keselio. Wah, ini ada separuh nih. Tak teruskan sekalian, maka tidak sah. Karena niat di awal tapi bukan untuk sujud. Nanti Roma marrofir ruku kalau sakot peminat kita di ala jabhati kohron lam yuhsab lahu. Jadi wajib untuk out dan mengulangi lagi. Wa tomak minatu ilam yatmain wa kharaja bisukuti minal itidal sukutuhu minal huwi ila sujudi au minal itidal ba'da qasdil huwi wala yaqulu li'adami sharif minal huwi maksud. Na'am insan bapak ada jabhati bi qasdil imam alaiha wa jabainya dan sujudi ba'da benar rohit di jabhati.
Wa syartu aidan intifa'u asafi li a'lani. Syarat sujud yang berikutnya, apunten, bokongnya harus lebih tinggi daripada kepalanya. Gak boleh sujudnya kemudian dibuat memanjang, terlalu panjang sehingga bokong sama kepala itu sejajar. Tidak sah, tidak sah. Menurut pendapat yang utama di dalam mazhab Imam Syafi'i, Imam Nawawi. Ajzu wa ma haulahu ala ayat a'ali wa ya rasul wa rasuluhu wa man kibahu yaqinan lima su'alil barra anaqol hakada. Jadi ini adalah berdasarkan hadis dari Barra. Rasulullah beliau melihat Rasulullah itu kalau sholat seperti itu. Memang ada di dalam kitab Qaulul Muhtaj, di dalam kitab Qaulul Muhtaj itu misalnya jenengan sholat dalam keadaan masya Allah pun beneran panggilan di Masjid Asgar itu kan ada tangga ya, masjid ada tangga di depan. Misalnya sudah tidak dapat tempat sholatnya itu kakinya jenengan di tangga bawahnya, kemudian ketika sujud itu sejajar. Maka ada pendapat mengatakan kalau sejajar tidak apa-apa di dalam kitab Al-Mughni Al-Muhtaj. Maka di dalam kitab Zadul Labib ala Syarh Takrir. Jadi misalnya ada orang misalnya dia sujud, kita bayangkan saja dia sujud, ini adalah papan. Dia sujud kepalanya di sini, kemudian punggungnya rata sampai bokongnya, jadi sejajar. Itu tidak apa-apa. Menurut pendapat kitab Qaulul Muhtaj. Ini kalau memang terpaksa dia betul apa. Cuma kalau tidak terpaksa jangan dilakukan. Begini. Termasuk kami sampaikan. Jadi sujud itu wajib 7 anggota. Tapi ada pendapat dari Imam Rafi'i di dalam kitabnya Misal Muharrar bahwa sujud itu tidak harus 7 anggota, cukup 5 anggota saja. Jadi kalau ada pendapat dari ulama yang berceramah kok 5 anggota saja, benar salah, dan pendapatnya itu muktamad. Pendapat muktamad itu pendapat muktamad itu berarti ulama tersebut mengambil rujukan dari hadis sahih atau hadis hasan. Boleh kita amalkan. Cuma pendapat ini tentu jangan diamalkan kalau di Indonesia, karena memang orang Indonesia biasanya kiainya pakai 7 anggota. Nah ini dilakukan kapan? Misalnya ketika dalam keadaan kita gendong bayi, masya Allah ya, kita gendong anak, sholatnya sampai pakai gendong anak. Jadi anak ini kalau bisa diselengin. Tapi kalau anak ini kemudian diselengin kemudian lari bahaya. Maka gak usah bisa lagi, tapi tetap dikekep begini, tangannya gak usah ditaruh ke tempat sujud. Kita mengikuti pendapat Imam Ar-Rafi'i yang mengatakan sujud itu cukup dengan 5 anggota, kedua tangan tidak wajib. Termasuk ketika kemudian kita dalam keadaan misalnya ada bagian baju kita yang bolong, contohnya dengkul kita, pupu kita ada yang bolong, kita gak punya pakaian yang lain, pupu kita itu bolong. Nah, sholatnya bagaimana? Kita nggak punya pakaian yang lain. Sedangkan waktu sholat hampir habis dan kita tidak mungkin pinjam kepada tetangga. Maka sejak takbir jenengan tidak boleh mengangkat tangan. Jadi semenjak mulai sholat tangannya nutup pada bagian yang bolong. Dan sejak awal sampai akhir di situ terus. Termasuk ketika sujud tangannya nggak usah ikut ditaruh di dalam tanah. Kenapa? Karena sujud ini ulama beda pendapat, sedangkan menutup aurat ulama tidak ada perbedaan pendapat. Nah, maksud saya gini. Sujud itu kan ada perbedaan pendapat Imam Nawawi di dalam kitab Minhaj dan Imam Rafi'i di dalam kitab Al-Muharrar. Maka kita mengikuti pendapat yang paling ringan dan muktamad, yaitu Imam Rafi'i. Yang paling wajib adalah menutup aurat seperti itu. Jadi kita itu dalam melakukan kajian hukum itu memang harus hati-hati dan mengambil kajian yang paling bermanfaat dari kita. Tidak perlu kemudian tergesa-gesa mengalahkan orang lain salah dan lain sebagainya. Jadi Imam Ibnu Hajar Al-Haytami itu pernah mengajak murid-muridnya pergi ke kolam renang, swimming pool, masbah bahasa Arab. Masbah itu kolam renang. Ada orang tiba-tiba di kolam renang pakai sempak tok. Kemudian muridnya mendatangi. Ketika muridnya mendatangi, kemudian dia bilang, kamu tuh apa gak tahu? Kalau awalnya laki-laki dengkul sama pusat sampai
dengkul. Nah, Imam Ibnu Hajar mendatangi orang laki-laki tersebut, kemudian dia bilang, nak, murid saya, kamu jangan mudah-mudah menyalahkan, menjustis orang. Jangan-jangan orang ini mengikuti pendapat di dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab yang mengatakan auratnya laki-laki hanya 2 alat kelamin saja. Karena kaidah dalam fikih itu, selama masih ada pendapat maka kita tidak boleh menyalahkan orang. Selama masih ada pendapat ulama yang berkelas mujtahid, maka kita tidak boleh menyesatkan orang tersebut. Tidak boleh. Seperti itu. Nah, cuman masalah alat kelaminnya laki-laki itu cuma 2 kelamin, ini adalah pendapat yang dhaif, tidak boleh diamalkan, tidak boleh difatwakan, jangan difatwakan. Tapi andaikan dia mengambil pendapat itu, pada satu posisi karena dia orang awam, kita tidak boleh memvonis dia orang yang sesat, karena masih ada pendapat yang mengatakan boleh. Seperti itu. Nah, ini pentingnya kita di dalam mengambil satu kebijakan hukum-hukum Islam seperti itu. Kemudian falau lam yatamakkan min irtifa'il a'alihi shalla bihasabi halihi wa 'ada walau 'ajaza 'an wad'i jabhati illa 'ala nahwi wa ahna sadati wajaba ila shalah bihi anas. Nah, misalnya Allah, batuk saya ini Pak, kalau nggak ada bantalnya, nggak mungkin nih ngeluh. Karena ada penyakit tertentu, wallahu a'lam, naudzubillah. Maka sholatnya harus pakai bantal, sujudnya kasih bantal. Nah, apakah itu diperbolehkan? Diperbolehkan, asalkan ya dalam posisi tidak terpaksa, pantatnya tetap lebih tinggi daripada tempat sujudnya. Wa illa faidah. Kalau nggak ada faidah maka jangan. Wa adamu sujudi 'ala syai'in mahmulun lahu. Tidak diperbolehkan sujud di tempat yang yataharrab bi harakati. Paham? Jadi misalnya jenengan sujud di tempat sujud, di bagian pos sujudnya itu ada kertas. Kertas ini kalau dipakai sujud itu bisa bergeser, maka tidak boleh. Jadi harus sujudnya pada suatu alas yang tidak bergerak-gerak ketika kita kemudian sujud. Kalau sampai bisa bergerak ketika kita sujud, maka hukumnya sujud tidak sah. Ya taharruf bi harakati walau bil quwwah inda Imam Romli. Imam Romli di dalam kitab Nihayatul Muhtaj mengatakan bil quwwah. Makanya sajadah niku bener-bener kudu disempurnakan tangan. Ketika jenengan jerek bener-bener dipol-polki. Jangan sampai sudah ada yang gendut ketika jenengan sujud kemudian dia itu merata, nggak boleh. Harus benar-benar diratakan, benar-benar disempurnakan tenanan. Betul ya maksud gue. Menurut Imam Romli, karena Imam Romli agak sedikit beri pendapat keras. Wa ayyasjuda 'ala syai'in la yataharramu bi harakati qa'idan. Walaupun maritaharramu bi harakati fala yasjudu. Khilafan li Maliki wa Abi Hanifah. Tapi menurut Imam Malik sama Imam Hanafi, sujud di suatu tempat yang bisa bergerak gara-gara kita sujud, maka tidak dihukumi apa-apa. Kaljus ini. Wa tabtulu bi sholatin alima wa ta'abbada wa ila adam. Kok jenengan pirsa? Ya, katanya Syafi'i pirsa. Wah, ini ada kertas atau ada sajadah saya kok agak belendung begini, jadi nggak rata. Ini kalau saya sujud plek, maka sajadah ini kemudian merata. Jenengan pirsa ngoten kok tetap lakoni, mboten sah salatnya. Jadi harus diratakan dulu. Ya Allah Akbar. Wah, ini kok ada langsung tangannya dulu didatangkan, kemudian diratakan. Jadi sambil meratakan, sambil menuju pada posisi tangan. Kalau rata kita baru sujud. Illa ayatuna syai'an biyadihi kamindil fayasyihu sujudi fa'idhu alaihi malakatullah li'annahu fi hukmil manfas. Kemudian sujud itu Pak, di dalam kitab Fathul Mu'in kemarin kami sampaikan bahwa wala yajib ijtinabun najasah. Tidak diwajibkan kita itu istinab daripada najasah. Misalnya jenengan kok ngapunten nggih, sujudnya itu dilalah di tempat sini pas dilalah akan ngapunten kotoran itu. Kemudian apakah jenengan harus pindah ke kanan atau ke kiri atau membatalkan? Tidak harus. Asalkan ketika sujud jenengan bisa memastikan tidak menyentuh najis tadi, maka sholatnya tetap sah.
Walaupun kalau sebenarnya mampu dan ada tempat yang lain, itu kok sholat di situ punya makruh. Paham ya? Jadi tangannya di orto diomboknya ben boten nyetok ngaji sewa. Betul apa? Cuma kalau disengaja hukumnya makruh. Sholat di depannya ada kotoran itu makruh. Nah, tapi kalau tidak ada tempat yang lain, sholat di situ betul apa menurut pendapat Imam Muhammad. Ya sarirun yusalli alaihi wa huwa yaqra bi rak'atayn annahu fi ma'na al-munfasil wa 'alima mimma marra annahu la budda min mubasharati ba'di jabatin wa sallahu falau 'asaba jabhatu li jarahatin wa khafa min al-'asaba mahdurut tayammum wa kadza dikatakan wa kadza masyaqqatun syadidatun kama fi li'ab sajada 'alaihi li umpami ngapunten jenengan salatipun bathukipun wonten jabirah niku napa jabirah niku perban salat kok bathuke nek perbane nak dinazah nak dilepas niku akan menghadirkan ta'azzur, menghadirkan penyakit yang lebih akut, maka sujud saja di atas perban betul napa wala qada tidak ada kewajiban mengqadha. Artinya tetap dianggap sah. Li'annahu udrun ghalibidah. Karena itu adalah udur yang memang tidak bisa ditolerir ya. Udur yang memang harus ditolerir maksud saya. Tambih. Dhahirul maj'i bal suarihuhu anna sujuda wa ujabati wa an wa do'a wa dhahirul sunnah. Qala ba'jim hasyam bujairami wasul kalami al-minhad musamma sujud wa ul-jabhati faqat wal baqiyah syurutun wa qila musamma sujud wa ul-jami wa rajaha hadzal qil al-ashkhar kama basat suhu fil asli. Tapi di dalam kitab Hasyah Bujairah al-Khatib ini hanya perbedaan pendapat penyebutan saja. Yang dimaksud sujud itu ya batuk tok itu sujud. Masih yang lain tidak. Jadi kalau ada orang sujud kok maka yang diniatkan sujud ya batuk. Yang lain itu hanya syaratnya saja atau anggota saja. Maka kalau ada orang melakukan sujud kemudian batuknya telah nempel maka sah. Sujud di sini kalau sujud itu dilakukan di luar sholat, misalnya sujud tilawah ya, intinya mendengar ada orang kemudian membaca ayat saja dan wasjud wa tu'tarib subhanallah. Jenengan disunahkan melakukan yaitu sujud tilawah. Sujud tilawah itu jenengan pinarak atau yang badis tahiyat awal, terus jenengan Allahu Akbar niat sujud tilawah, mulai sujud membaca sujud tilawah sajadah wajibah terus itu kemudian duduk lagi assalamualaikum menghadap ke kiblat. Itu pun dengan syarat harus dalam keadaan suci. Paham ya? Jadi diperbolehkan kita melakukan sujud tilawah dan di luar sholat. Cuman memang kebiasaan di tempat di Indonesia itu kebanyakan ya. Nah, enten yang maca Quran kemudian sampai pada ayat yang sujud tilawah itu mereka hanya membaca subhanallah walhamdulillah. Cuma kalau di Timur Tengah setahu saya mereka benar-benar sujud tilawah sesuai dengan ayat Quran, sesuai dengan hadis Rasulullah. Ya boleh nggak kayak di Indonesia boleh, cuma kurang sempurna. Ya termasuk sujud syukur. Sujud syukur itu nak diniati sujud syukur maka wajib dalam keadaan suci. Nah suci lagi misalnya menang pilpres sujud syukur, lah itu harus suci. Kalau bukan suci namanya talabus bil ibadah, haram hukumnya. Haram. Ya kalau memang ingin sujud syukur tanpa diniati sujud syukur dalam syariat ya pokoknya niki sujud dalam rangka syukur. Tapi tidak diniati sujud syukur seperti yang ada di dalam kita. Artinya tidak mendapatkan pahala dari Allah. Amin. Ini sujud biasa kira-kira begitu. Ini adalah masalah-masalah yang berhubungan dengan sujud, maka kita harus berhati-hati agar tidak melakukan kesalahan-kesalahan di dalam kita melakukan sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti itu. Ma'atangkisin jengking, tangkis itu jengking dalam bahasa kitab itu artinya jengking. Wa ma'atahamuli bijab hadihi faqat ala musallahu bi ayyana lahu fi qasaqlu ra'sihi khilafan lil imam
Malik wal marawat untuk badir qadamaiha tuna ma'itan dalika kal harfi wa atrofi asobi. Kemudian wasunnah fi sujudi wal anfin, disunahkan ketika kita sujud menaruh hidung kita. Makanya kalau sampun kula pernah singgung 3 minggu yang lalu ya, bahwa Kanjeng Nabi itu memakruhkan kita sholat tanpa ada sebab, tidak menaruh hidungnya ke tempat sujud tanpa ada sebab. Kok kita tidak menaruh, maka hukumnya makruh seperti itu. Tapi kalau ada sebab, kita diperbolehkan melakukan taghoti. Taghoti ya jenengan iki apa pakai masker taghoti. Kalau ada sebab, di dalam kitab Syarah Sahih Muslim itu diperbolehkan kita melakukan taghoti dan tidak dianggap melakukan taksir. Taksir itu apa? Melakukan pepeko atau menyepelekan dalam urusan sholat. Bal yata'akkadu li khabarin sahihin wa min thamma ikhtiyar wujubihi wa yusannu wa rubataini awalan mutafarriqataini, dianjurkan bahir itu dianjurkan nempel ketika sujud itu dengkulnya dulu baru kemudian tangan. Ini sunnahipun. Mboten tangan iki. Kemudian awalan mutafarriqataini qadra shibrin. Tangannya tidak diginikan tapi agak dipegangkan. Jadi kaki dengkul dulu 2, kemudian baru tangan di dalam mata Imam Syafi'i. Nanti enten lho Pak nih, sing ngendika tangan dulu juga ada, cuma dalam madzhab Syafi'i memang dengkul dulu. Sing penting boten bathuk riyen ngene. Ada mangkipe rofian dira'aini anil ardi. Ya, kemudian nak tiang jaler tangannya dipun penggamakan. Nah, tiang sentri dipun kepit. Sebabnya nopo? Salah satu sebabnya takut bentuk wong itu bakal ketinggalan. Paham ya? Jadi kalau diginikan kan akan kelihatan. Wong lanang misalnya yang lanang juga tangannya masya Allah dawane sakmono ini menjadikan sebab syahwat. Mane kula matur kula balik sing jenenge nutup aurat niku mboten kok nutup di luar salat lho, di luar salat. Kalau di dalam salat menutup aurat itu yang penting saunu launil aurat itu tertutup selesai. Jadi kan salat pakai baju lepis sing terawang tetap sah, asalkan warna kulitnya telah berubah, paham ya? Tapi kalau di luar sholat, syaratnya menutup aurat yang pertama itu ya surahnya tertutup. Surahnya tertutup, makanya pakai kerudung itu yang kira-kira tubuhnya seorang akhwat itu tidak kelihatan lekuk-lekuknya. Nah ini nak sampai kelihatan lekuknya itu tidak dihukumi boleh, harus hilang lekuknya. Kalau pakai celana jeans, seorang perempuan ini juga lekuknya bisa kelihatan, dikhawatirkan menimbulkan syahwat sehingga hukumnya tidak boleh. Kalau bagi laki-laki boleh nggak pakai celana jeans? Kalau diyakini dia tidak menimbulkan syahwat, nggak apa. Tapi kalau laki-laki lebih bukan perempuan, laki-laki pakai celana jeans kemudian menjadikan laki-laki yang lain syahwat, maka hukumnya haram pakai celana jeans. Jadi menutup aurat itu bukan hanya menutup warna kulitnya, tapi juga menutup lekuk tubuh daripada perempuan. Makanya sampai sujud itu juga dikempit, bukan diingatkan. Ketika rukuk juga dikempit, bukan dipegang, karena akan menimbulkan. Ketika imam lupa atau melakukan kesalahan, misalnya bagi laki-laki membaca apa? Subhanallah. Tapi bagi perempuan apa? Tasbih. Kenapa? Karena khawatir suaranya menimbulkan jeduk-jeduk bagi jamaah lagi. Jadi suaranya gede banget. Nah, syahwat. Makanya syariat itu masya Allah jago banget nih. Tentarim Pak, tentarim. Kalau pas tentarim apa mukalla, niku enten misalnya. Kalau badhe misalnya, kalau badhe moro tenggene bulik, bisa bulik nih. Bulik niku tantenya istri kula. Nah, cara teng Indonesia kan sama tantenya istri kan ya akrab biasa kan. Nah cara teng hukum fikih tantenya istri atau saudara perempuannya istri itu seperti perempuan lain. Tidak boleh di depan kita kemudian dia membuka aurat. Jadi ipar kita
ipar kita atau tantenya istri itu tidak boleh membuka aurat di depan kita. Ini penting sekali kalau aturan ini. Maka di sana itu walaupun sama keponakan sendiri, jelas istri saya misalnya itu adalah keponakannya dia, keponakannya wanita itu nggak boleh atau nggak mentradisi kemudian ngomong berdua gitu. Misalnya saya pengen ngobrol sama bule, ya adik saya di sini, beliau di belakang tembok gitu. Itu pun perempuan itu atau bulenya itu kemudian irtifa'u shaut, suaranya dibesar-besarkan. Assalamualaikum. Apa ini mustahil ya? Besar-besarkan. Biar tidak keluar suara yang asli yang dikhawatirkan menimbulkan syahwat. Sampai segitunya itu wanita-wanita tadi di dalam menjaga diri untuk tidak menimbulkan syahwat kepada para laki-laki yang bukan mahramnya seperti itu. Ini wanita-wanita tadi sangat hati-hati. Maka tidak salah kalau di sana dikisahkan bahwa orang sana itu kalau setiap malam itu sering mimpi ketemu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam karena memang senantiasa meninggalkan apa-apa yang diharamkan atau apa-apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka monggo kita hati-hati, tinggalkan kemaksiatan, tundukkan pandangan mata kita ketika di depan perempuan yang lain. Jangan sampai kemudian kita mengumbar pandangan kita, mengumbar telinga kita, agar kita senantiasa dijaga dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita dan anak turun kita menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah, menjadi orang yang senantiasa mimpi bertemu Rasulullah, dimudahkan rezekinya, dimudahkan hajatnya. Semoga siapapun orang yang mencintai Masjid Agung dan mencintai kita semuanya dijadikan ahli surga ya Allah Subhanahu Wa Taala, dimudahkan urusan rezekinya, dimudahkan urusan jodohnya, dimudahkan di dalam mencari ilmu dan belajar. Al-Fatihah. Sekali lagi kalau ada pertanyaan bisa ditulis ditaruh di sini sebelum pengajian akan saya jawab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya man huwa fi 'uluwihi ka'inun, ya man huwa fi 'ilmihi muhitun, ya man huwa fi 'izzihi latifun, ya man huwa fi lutfihi syarifun, ya man huwa fi fi'lihi hamidun, ya man huwa fi dhatihi qadimun, ya man huwa fi majdihi munirun, ya man huwa fi 'ata'ihi katsirun. Allahumma akrimna minka bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arhamna bi tarkil ma'asi abadan ma abghaytana warzuqna an najwahu 'ala an-nahwi alladhi yurdika 'anna. Allahumma badi'as samawati wal ardi dzal jalali wal ikram wal 'izzati allati la turam ya Allah ya Rahman. Bi jalalika wa nuri wajhika an tunawwira bi kitabika basarina wa an tadriqu bihi lisanana wa an tufarrija bihi lisanana wa an tashruha bihi badanana. فإنه لا يعين على الحق غيرك ولا يؤتي إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.